warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Aprilia, NPM 2251009 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video ujian akhir semester mata kuliah Hukum Adat dengan dosen pengampu Miss Winda Fitri SH.MH dengan judul Hukum Tanah Adat di Indonesia. Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal-usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu. Masyarakat hukum adat yaitu juga memiliki kesamaan atas identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidupnya, serta sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum yang ada. Kedudukan tanah dalam hukum adat dibagi menjadi dua, yaitu karena sifatnya dan karena faktanya. Yang pertama karena sifatnya. Karena sifatnya ini yaitu merupakan suatu satu-satunya benda atau kekayaan yang meski mengalami adanya perubahan atau bagaimanapun juga, tapi masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan daripada sebelumnya. Yaitu yang kedua dikarenakan faktanya, di mana suatu kenyataan bahwa tanah adat itu merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, dan merupakan tempat para warga persekutuan yang meninggal atau dikebumikan atau dimakamkan. Adapun makna tanah di dalam hukum adat yaitu, dalam pandangan adat masyarakat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting, di antara lain sebagai tempat tinggal atau mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, dan yang terakhir sebagai modal atau aset utama dalam persekutuan. Hak tanah atau yang biasa disebut juga hak ulayat, disebut juga sebagai hak purba oleh Jojo Digono, dan disebut juga hak pertuanan menurut Supomo. Adapun beberapa ahli mengatakan, menurut Budi Harsono, hak ulayat adalah suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah di suatu wilayah yang memberi wewenang-wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat tertentu. Yang kedua, menurut Telhar, hak ulayat adalah hak untuk mengambil manfaat dari tanah, perairan, sungai, danau, pantai, laut, tanam-tanaman, binatang, dan apapun yang ada di wilayah masyarakat hukum adat. Adapun ulayat, yaitu hak ulayat merupakan hak atas tanah tertinggi dalam hukum adat. Kedudukan hak ulayat dalam sistem penguasaan atas tanah, UU PA. Hak ulayat diakui oleh negara dengan beberapa persyaratan, memiliki dua unsur utama, yaitu unsur kepunyaan dan unsur kewenangan. Semua warga memiliki dua unsur hak ulayat dikarenakan tidak mungkin seluruh warga mengurusi hak ulayat, maka hak ulayat itu dilimpahkan kepada ketua adat dan tidak ada hak perorangan tetapi ada hak bersama. Persyaratan hukum adat yang pertama tidak dipertentangkan dengan kepentingan nasional atau negara, yang kedua tidak bertentangan dengan UU PA, dan yang ketiga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Perbedaan tanah ulayat dan hak ulayat yaitu tanah ulayat adalah objek yang dikuasai oleh masyarakat dan hak ulayat adalah hak yang timbul terhadap hak ulayat tersebut. Berikutnya adalah subjek dan objek hak ulayat. Yang pertama, subjek hak ulayat. Subjek hak ulayat yaitu kesamaan teritorial atau wilayah, generalis atau keturunan, teritorial atau genealogis. Yang selanjutnya adalah objek hak ulayat. Yang pertama ada air, yang kedua ada tanah, yang ketiga ada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Adapun subjek hak ulayat adalah hak masyarakat atas wilayah adatnya atau hak ulayat masyarakat hukum adat. Dan objek hak ulayat yaitu adalah hak ulayat. Adapun kriteria hak ulayat yang diakui negara UU PA yaitu yang pertama terdapat sekelompok orang yang masih terkait oleh tatanan hukum adatnya. Yang kedua,
terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga adat untuk keperluan hidupnya sehari-hari, dan yang terakhir terdapat tanah hukum adat yang berlaku dan ditaati oleh warga adat. Meskipun pemegang hak tertinggi adalah negara dan hak lain dilakukan sesuai dengan kepentingan negara, namun dalam pelaksanaannya harus ada harmonisasi antara kepentingan negara dan kepentingan adat. Di dalam segala hal dalam kehidupan tentunya sudah ada konsekuensinya. Adapun konsekuensi hak ulayat, yang pertama, ke dalam persekutuan. Ke dalam persekutuan, konsekuensi yang didapatkan oleh para persekutuan dari hak ulayat yaitu tanah tersebut hanya dapat digunakan bebas oleh persekutuan dan warganya saja, yang artinya di mana tidak dapat digunakan oleh masyarakat lain. Yang kedua, tanah yang dimiliki hanya dapat digunakan untuk keperluan keluarga sendiri, tidak boleh untuk orang lain. Dan yang ketiga, persekutuan bertanggung jawab atas semua yang terjadi di wilayahnya. Adapun konsekuensi yang didapatkan oleh orang-orang atau yang keluar dari persekutuan yaitu orang dari luar persekutuan tidak boleh menggunakan tanah tersebut kecuali dengan izin pemilik atau kepala persekutuan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan izin dari kepala persekutuan, orang asing tersebut harus membayar uang pemasukan atau upeti, dan uang ini dilakukan pembayarannya secara tunai. Dan yang ketiga, uang di sini bukan sebagai uang sewa ataupun yang lainnya, melainkan tanda bahwa mereka adalah orang asing dan hak yang didapat tidak sesuai dengan warga asli persekutuan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transaksi tanah adat, di mana transaksi tanah adat ini berbeda dari yang lainnya. Transaksi tanah adat ini dilakukan secara sederhana. Mengapa dilakukan secara sederhana? Dikarenakan masyarakat adat itu sendiri masih hidup di dalam kesederhanaan. Adapun transaksi masyarakat adat sangat sederhana dikarenakan semua transaksi hak atas tanah dalam hukum adat menerapkan prinsip keadilan, bahkan banyak pula yang mengandung sifat munculnya tuan baru. Selanjutnya adalah perolehan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah ini dapat diperoleh dengan melalui beberapa cara. Yang pertama, diperoleh karena hak atas tanah itu sendiri. Yang kedua, diperoleh dikarenakan adanya peristiwa hukum. Yang ketiga, didapatkan dikarenakan perbuatan hukum. Yang keempat, tanah adat ini dapat diperoleh oleh masyarakat dikarenakan adanya warisan. Yang kelima adalah pembuatan hukum sepihak, dan yang keenam adalah pembuatan hukum dua pihak. Selanjutnya, perolehan hak atas tanah, di mana perolehan hak atas tanah ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu perolehan hak atas tanah dikarenakan perbuatan hukum. Dikarenakan perbuatan hukum ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan sepihak dan perbuatan dua pihak. Perbuatan sepihak ini terdiri atas pendirian suatu desa, dan yang kedua adalah pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan tersebut. Dan selanjutnya, pembuatan dua pihak. Di dalam pembuatan dua pihak ini terdapat beberapa hal, yaitu terjadinya jual beli atau gadai, yaitu yang kedua adalah jual lepas, dan yang ketiga adalah jual tahunan. Setelah tadi kita membahas mengenai penjualan tanah, adapun jual beli tanah memiliki prinsip-prinsip yang mereka terapkan. Mereka menerapkan asas terang dan tunai. Menurut hukum adat, sahnya jual beli tanah, pemindahan hak atas tanah yang harus dilakukan secara terang dan tunai. Di mana terang ini yang dimaksud harus dilakukan di hadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya peraturan dan sahnya perbuatan pemindahan tersebut, serta disaksikan oleh seluruh masyarakat adat tersebut. Yang terakhir yaitu tunai, di mana pembayaran untuk melakukan jual beli di tanah adat ini dilakukan serentak, maka yaitu secara kontan, tunai dianggap tunai. Yang terakhir yaitu isi transaksi tanah. Setelah kita melakukan jual beli, adapun isi transaksi tanah yaitu pemindahan hak atas tanah, pembayaran secara tunai, bahwa hak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan tanahnya setelah membayar sejumlah uang. Yang kedua, pemindahan hak atas tanah dengan pembayaran tunai, tanpa hak membeli kembali. Jadi penjual melepas semuanya. Jadi tidak ada lagi tanah itu dikembalikan kepada penjual.
Yang terakhir adalah pemindahan hak atas tanah atas pembayaran tunai dengan perjanjian bahwa setelah beberapa tahun panen dan tanpa tindakan hukum tertentu tanah akan kembali. Maka dibuatnya suatu perjanjian di mana hak tanah tersebut akan dikembalikan setelah beberapa tahun karena mereka membayar tanah tersebut secara tunai dengan kegiatan kontrak. Selanjutnya adalah kesimpulan di mana hak tanah di Indonesia ini adalah hak turun-temurun yang sudah ada sejak dahulu kala, di mana hak tanah ini dapat dijual atas persetujuan kepala suku tersebut. Seperti contohnya di suku Minangkabau, di suku Minangkabau ini masih menerapkan hak ulayat pada tanah, di mana jika salah seorang persekutuan tersebut atau warga dari persekutuan tersebut ingin menjual tanah tersebut, maka diharuskan untuk meminta izin kepada ketua hak tanah tersebut, dikarenakan menurut mereka hak tanah ini sangatlah penting bagi mereka dan sebagai aset kehidupan mereka selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatannya. Semoga dapat diterima dengan baik dan apa adanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam kesejahteraan untuk kita semua.